Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianawati, NIM 19201241026, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori konspirasi dan teori ilmiah yang berkaitan dengan COVID-19 atau Corona. Yang pertama, saya akan menjelaskan COVID-19 menurut teori konspirasi. Warga dunia kini sedang berada di tengah pusaran krisis dampak akibat COVID-19. Bukan hanya masalah kesehatan maupun ekonomi, tetapi juga masalah psikologi. Konsekuensi pandemi mempunyai dampak yang berbeda-beda bagi setiap individu, tetapi hanya memiliki satu dampak yang sama untuk semua orang, yaitu ketidakpastian. Kondisi seperti inilah yang dapat menimbulkan teori konspirasi di saat terjadi pandemi. Pasalnya, teori konspirasi dan berita palsu selalu menjelaskan informasi yang mudah dicerna bagi setiap orang, yang dapat mengakibatkan berita-berita palsu itu bermunculan. Ronald Imhoff, ahli psikologi dari Universitas Johannes Gutenberg di Jerman, mengatakan bahwa pasalnya hingga saat ini tidak ada pengertian mengenai teori konspirasi secara jelas, tetapi menurutnya teori konspirasi itu adalah asumsi sebuah peristiwa yang memiliki cakupan besar yang dipicu rencana beberapa orang yang ingin mendapat keuntungan dan memperkaya diri dengan mengorbankan masyarakat. Serangan sejenis wabah virus corona di seluruh penjuru dunia sudah diprediksi oleh Bill Gates, sang pendiri Microsoft sejak tahun 2015. Ia berpendapat saat kampanye bencana virus flu tahun 2015 bahwa risiko terbesar bencana global bukan lagi bencana nuklir, melainkan bencana virus. Bill Gates bahkan juga dikabarkan sudah menyiapkan virus vaksin corona, padahal untuk membuat vaksin memerlukan riset yang tidak sebentar. Teori konspirasi memang sering menyerang orang-orang yang berpengaruh di dunia. Mereka percaya bahwa tokoh-tokoh tersebut bekerja sama untuk membangun sebuah dunia baru. Itulah kenapa teori ini disebut sebagai The New World Order. Berdasarkan teori konspirasi, Gates berencana menanamkan chip pada vaksin corona. Dengan begitu, miliaran orang yang mendapatkan vaksin nantinya akan dipantau pergerakannya oleh salah satu pendiri Microsoft tersebut, yaitu Bill Gates. Karena Bill Gates cukup terkenal dan banyak terlibat dalam penanganan COVID-19, ia pun menjadi sasaran empuk bagi pembuat teori konspirasi. Ia juga tak ragu menyuarakan kritik terhadap Trump yang mendiskreditkan langkah WHO dalam menangani COVID-19. Terlebih lagi karena Bill Gates sangat berpengaruh terhadap pembuatan vaksin ini, maka muncullah teori konspirasi yang mengatasnamakan Bill Gates. Alasan orang percaya terhadap teori konspirasi. Ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor epistemik, yang kedua faktor eksistensial, dan yang ketiga faktor sosial. Yang pertama, faktor epistemik. Faktor ini lebih mengacu pada keinginan untuk memperoleh kepastian dan pemahaman akan suatu hal. Saat dunia tampak kacau akibat pandemi ini, orang-orang ingin memahami apa yang sedang terjadi di luar sana. Hal tersebut terjadi karena tidak ada penjelasan yang memadai, dan teori konspirasi akan mengisi pikiran-pikiran orang-orang, sehingga orang-orang ini akan percaya dengan teori konspirasi. Kemudian yang kedua, faktor eksistensial. Banyak juga orang yang lebih percaya pada teori konspirasi karena faktor ini sebagai cara agar lebih aman dan terkendali. Saat seseorang merasa terancam pada sesuatu, belum mengetahui sumber bahayanya, belum mengetahui sumber yang pasti, nah ini dapat menjadi cara untuk mengatasi bagi mereka, mengatasi rasa cemas yang mereka rasakan. Saat seseorang percaya pada teori konspirasi, rasa puas akan timbul agar dapat merasakan kontrol dan otonomi. Padahal dampak jangka panjangnya membuat menjadi lebih tidak terkontrol seperti itu. Kemudian yang ketiga, alasan sosial. Alasan ini dapat menunjukkan bahwa keyakinan pada teori konspirasi dapat muncul sebagai mekanisme pertahanan. Saat seorang merasa dirugikan, dirinya lebih termotivasi untuk menemukan cara meningkatkan persepsi pada diri sendiri, sehingga membuatnya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan COVID-19 berdasarkan teori ilmiah.
Berdasarkan teori ilmiah, COVID-19 ini dapat masuk ke dalam sel inang. Ada 3 mekanisme ketika sebuah virus dapat masuk ke dalam sel inang. Pertama, fusi membran virus dengan membran sel yang merupakan target pada inang. Yang kedua, endositosis virus oleh selaput permukaan sel inang. Dan ketiga, penetrasi materi genetik jenis virus ke dalam sel inang. Setiap virus memiliki cara tersendiri untuk memasuki sel inang. Penelitian terbaru menurut jurnal Nature Medicine yang menganalisis susunan genetik virus corona menyebutkan tidak ada bukti bahwa COVID-19 adalah buatan manusia atau direkayasa. Peneliti pun membandingkan dengan virus lain seperti SARS dan MERS. Berdasarkan teori ilmiah yang kedua, kelelawar diduga menularkan virus ke hewan lain. Kelelawar diduga menjadi salah satu sel inang bagi virus corona yang menularkan hewan lain seperti ular, terenggiling, sampai ke tubuh manusia. Yang pertama, saya akan membahas kelelawar. Sama halnya dengan MERS dan SARS, virus corona pun dipercaya berasal dari kelelawar. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari lalu menemukan bukti bahwa kelelawar yang sebenarnya menjadi asal dari virus ini. Melalui analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus corona memiliki kemiripan dengan virus corona yang menyerupai SARS dari kelelawar. Akan tetapi, meski analisis filogenetik menunjukkan bahwa hal tersebut, namun bagaimana virus ini berpindah dari populasi hewan ke manusia belum ditemukan. Sebelumnya, hewan yang dijual di pasar hewan laut yang diperdagangkan di Wuhan ini menjadi inang perantara yang memfasilitasi kemunculan corona pada manusia. Namun, pendapat tersebut juga belum bisa dibuktikan dengan pasti. Yang kedua adalah terenggiling. Selain kelelawar, terenggiling juga dipercaya menjadi pembawa virus corona. Para peneliti di Cina menganalisis lebih dari 1.000 sampel metagenom hewan liar. Mereka menemukan bahwa terenggiling yang paling mungkin menjadi inang perantara virus tersebut, sebab urutan strain coronavirus yang dikumpulkan dari metagenom terenggiling 99% identik dengan pasien virus corona saat ini. Yang ketiga, ular. Di pasar Wuhan, ular adalah reptil yang sangat diminati sehingga para peneliti pun curiga apakah ular ini menjadi awal penyebab virus corona. Lalu, peneliti melakukan analisis kode protein terhadap ular. Apakah memiliki kode yang sama terhadap virus corona atau tidak? Hasilnya ditemukan kemiripan kode protein. Karena hasil tersebut, ular diduga menjadi awal pembawa virus corona. Seorang profesor yang menjadi tim peneliti tersebut juga menyatakan meski penelitian sebelumnya menemukan bahwa virus corona baru ini berasal dari kelelawar, namun hewan tersebut tidur di musim dingin sehingga tidak mungkin menyebabkan wabah. Meski begitu, semua hewan ini belum dipastikan secara valid kebenarannya siapa yang membawa virus corona kepada manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teori konspirasi dan teori ilmiah. Yang pertama, kelebihan teori konspirasi. Teori konspirasi ini dapat memuaskan kebutuhan batin, menimbulkan rasa ingin tahu. Karena ketika kita berasumsi mengenai penyebab munculnya virus corona kemudian disetujui oleh orang lain, ada rasa kepuasan batin ketika berita itu dipercayai oleh orang lain padahal belum terbukti berita itu benar atau tidak. Kekurangannya adalah dapat menyalahkan situasi dan tidak percaya kepada pemerintah. Ketika mempercayai teori konspirasi, maka sudah tidak mempedulikan anggapan orang lain, tidak mempedulikan kebenaran yang terjadi, atau dapat juga tidak mempercayai pemerintah yang menerapkan sistem-sistem untuk mengurangi penyebaran virus corona. Kemudian dari teori ilmiah, kelebihannya dapat mengetahui analisis para ahli. Kita dapat menambah wawasan ketika para ahli menjelaskan penyebab munculnya virus corona, bahayanya virus corona, dan lain-lain. Kekurangannya adalah belum tervalidasi kebenarannya, terdapat perbedaan pendapat para ahli. Karena pendapat ahli misalnya di Cina, di Amerika itu sangat berbeda. Jadi kita belum bisa mengetahui kebenaran itu meskipun telah dianalisis melalui teori ilmiah.
Dampak COVID-19 berdasar teori konspirasi dan teori ilmiah terhadap ketahanan negara. Adanya kepanikan terhadap pandemi membuat perekonomian tidak stabil. Seperti yang telah kita ketahui, dunia perdagangan, dunia pariwisata di Indonesia terutama, itu tidak berjalan dengan baik karena tidak ada pemasukan. Mereka melockdown wilayahnya, kemudian tidak ada kegiatan perdagangan, tidak ada kegiatan yang bisa memberikan mereka pemasukan seperti itu. Kemudian pasar global anjlok. Ya, ini berakibat karena kegiatan ekspor dan impor tidak berjalan dengan baik, kegiatan ekspor dan impor tersendat. Kemudian situasi semakin tidak terkendali karena kecemasan dan kekhawatiran dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian pemerintah juga sulit untuk mengatur orang-orang agar tidak melakukan mudik, orang-orang untuk patuh terhadap aturan PSBB dan lain-lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.